Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mursyid Al-Ghifani dari kelas KPA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Ulumul Hadis resume ke-7. 1. Hadis mutawatir. Mutawatir secara lafaz berarti hadis tersebut diriwayatkan secara mutawatir, baik lafaz dan maknanya. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadis, barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, maka ia telah mendapatkan tempat di neraka. Setidaknya terdapat 70 sahabat yang telah meriwayatkan hadis ini, kemudian diteruskan ke para tabi'in dan seterusnya. Sedangkan mutawatir secara makna berarti hadis tersebut diriwayatkan maknanya saja yang mutawatir, tidak dengan lafadznya. Seperti hadis-hadis tentang mengangkat tangan saat berdoa, ada 100 hadis lebih membahasnya. Setiap hadis menerangkan bahwa Nabi mengangkat tangan saat berdoa, akan tetapi dalam kasus atau masalah berbeda, dan setiap kasus tersebut belum tentu mutawatir secara lafaz. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hadis masyhur. Yang dimaksud dengan hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, serta belum mencapai derajat mutawatir. Menurut ulama fiqih, hadis masyhur itu adalah muradif dengan hadis mustafid. Sedangkan ulama yang lainnya membedakannya, yakni suatu hadis yang dikatakan dengan mustafid bila jumlah rawi-rawinya 3 orang atau lebih sedikit, sejak dari tobaqoh pertama sampai dengan tobaqoh terakhir. Sedang hadis masyhur ini lebih umum daripada hadis mustafid, yakni jumlah rawi-rawi dalam setiap tobaqoh tidak harus selalu sama banyaknya atau seimbang. Dalam hadis masyhur bisa terjadi jumlah rawi-rawinya dalam tobaqoh pertama sahabat, tobaqoh kedua tabi'i, tobaqoh ketiga tabi'in dan tabi'in, dan tobaqoh keempat orang-orang setelah tabi'in terdiri dari seorang saja. Baru kemudian jumlah rawi-rawi dalam tobaqoh kelima dan seterusnya banyak sekali. Hadis ajiz. Hadis ajiz itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, walaupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada satu tobaqoh saja. Kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya. Menurut pengertian tersebut, yang dikatakan hadis ajiz itu bukan saja yang hanya diriwayatkan oleh 2 orang rawi pada setiap tobaqoh, yakni sejak dari tobaqoh pertama sampai tobaqoh terakhir harus terdiri dari 2 orang, sebagaimana yang ditakrifkan oleh sebagian muhaddisin. Tetapi selagi pada salah satu tobaqohnya atau lapisannya saja didapati 2 orang rawi, sudah bisa dikatakan hadis ajiz. Dengan demikian, hadis ajiz itu dapat berpadu dengan hadis masyhur. Seumpamanya ada 2 hadis yang rawi-rawinya pada salah satu tobaqoh terdiri dari 2 orang, sedang pada tobaqoh lain terdiri dari rawi-rawi yang banyak jumlahnya. Ketiga, hadis gharib. Yang dimaksud dengan hadis gharib ialah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, di mana saja penyendiriannya dalam sanad itu terjadi. Penyendirian rawi dalam meriwayatkan hadis itu dapat mengenai personalianya, yakni tidak ada orang lain yang meriwayatkan selain rawi itu sendiri. Juga dapat mengenali sifat atau keadaan rawi tersebut. Artinya sifat atau keadaan rawi tersebut berbeda dengan sifat dan keadaan rawi-rawi lain yang juga meriwayatkan hadis tersebut. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.